Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Umi ya untuk pembahasan soal-soal latihan 4. Kali ini ada beberapa soal yang akan kita bahas, jadi mohon diperhatikan dengan baik. Yang pertama, kita akan bahas terkait soal yang berkaitan dengan garis dan sudut. Pertanyaan pertama, kita diberikan gambar ya, ada dua buah garis sejajar. Di sini ada garis M dan N, kemudian dipotong oleh garis G. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hubungan antara sudut A2 itu berarti yang di sini, dan B4 itu berarti yang di sini. Nah, untuk penjelasan lengkapnya waktu itu sudah pernah Umi jelaskan ya. Oh, kalau yang bertolak belakang itu seperti apa? Oh, yang sehadap seperti apa? Dalam sepihak seperti apa? Dan luar berseberangan seperti apa? Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini, lihat, patokannya adalah garis G. Dengan garis G ini, si sudut-sudut ini saling apa? Lihat, A2 di sebelah sini, B2 di sebelah sini. Berarti mereka menyeberangi ya, menyeberangi si garis G. Berarti mereka intinya adalah sudut yang saling berseberangan. Nah, luar apa dalam nih? Ya. Patokannya adalah untuk luar atau dalam, kita lihat di antara garis M dan N itu berarti dia di bagian dalam. Kemudian kalau dia berada di luarnya, ya berarti dari luarnya. Gitu. Jadi ini patokan untuk luar dan dalamnya. G ini untuk patokan berseberangankah, sepihakkah? Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau seperti ini kita sudah dapat jawabannya karena A2 dan B4 itu berada di bagian luarnya si garis M dan N gitu ya. Berarti mereka adalah luar berseberangan. Gitu. Kalau misalnya A2 dengan A4 apa Umi? Nah, berarti mereka saling bertolak belakang gitu ya. Kalau A1 dengan A3, nah sama, dia bertolak belakang. Kalau dia menghadapnya nggak sama gitu ya, satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana, itu berarti dia bertolak belakang. Gitu. Kalau misalnya nih A2 sama B4, nah itu berarti sehadap, karena sama-sama A2 sama B2 maksudnya ya. A2 sama B2 itu adalah sehadap. Gitu, karena dia menghadapnya sama. Gitu. Kalau yang sepihak tuh yang seperti apa sih Umi? Gitu ya, Umi ingatkan lagi. Kalau sepihak itu patokannya tadi sama di garis Q juga. Luar dan dalamnya itu sama ya, bagian luar dan dalamnya. Nah, sepihaknya itu ini garis Q. Kalau A1 sama B4 ya, A1 B4 berarti bagian sini ya, bagian di sini semua gitu, bagian sebelah sini. Nah, berarti dia sepihak. Nah, sepihaknya apa nih? Oh, ternyata di bagian luar, berarti luar sepihak. Kalau A4 sama B1 karena di bagian dalam berarti dalam sepihak. Begitupun kalau A3 dan B2 itu juga dalam sepihak. Kemudian kalau A2 dengan B3 itu berarti luar sepihak. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 2. Nomor 2, perhatikan di sini ada garis yang saling sejajar ya. Kemudian dipotong oleh garis. Nah, di sini kita diberikan ada yang namanya sudut 60 derajat, kemudian di sini ada sudut X derajat. Nah, yang ditanya adalah yang sudut X ini. Gitu ya. Nah, bagaimana kaitannya antara yang sudut 60 derajat dengan X derajat ini? Pertama kita bisa lihat dulu sudut X ini ya, yang besarnya X derajat ini, ada tidak yang sehadap dengan dia? Ada dong pasti. Yang mana? Yang ini ya. Ini dia sehadap ya, sama-sama menghadap ke bagian sana. Nah, berarti kalau mereka saling sehadap, itu berarti besarnya sama. Berarti ini juga besarnya X derajat. Kemudian sekarang kaitannya sudut yang di sini dengan yang di sini itu apa? Gitu ya. Lihat, kalau misalnya kita lebarkan ya bentuk sudutnya, ini menjadi sudut yang saling berpelurus. Berarti sudut X derajat dengan 60 derajat itu dia ketika dijumlahkan akan membentuk sudut yang saling berpelurus, yaitu besarnya 180 derajat. Gitu. Berarti ketika X derajat ditambah 60 derajat itu akan menghasilkan 180
derajat. Berarti X derajatnya kita bisa dapatkan dari 180 derajat dikurangi oleh 60 derajat. Ya, kedua-dua sama-sama dikurangi 60 derajat. Kalau di sini dikurangi 60 kan berarti 0, tidak perlu ditulis. Nah, di sini dikurangi dengan 60 derajat. Berarti X derajat sama dengan 120 derajat. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X yang memenuhi adalah, nah, masih ada kaitannya dengan nomor 2 tadi. Kalau misal di gambar ini diambil besar sudut seperti ini, ya, ini berarti mereka saling berpelurus, ya. Ini AC ini lurus, ya. Berarti kalau sudut ABD, ya, sudut AB itu yang sebelah sini, kemudian DBC yang sebelah sini, ketika ditambah akan menghasilkan sudut yang besarnya 180 derajat, atau mereka saling berpelurus. Nah, berarti kita punya 2X ditambah 10, ya. 2X ditambah 10, ditambah 2X plus 6, sama dengan 180. Nah, untuk keperluan menghitung, kita tidak perlu mencantumkan derajatnya ya. Kalau di nomor 2 tadi, mencantumkan derajatnya. Tapi sebenarnya tidak perlu. Atau bahkan sebenarnya secara matematik itu tidak digunakan satuan ketika kita melakukan operasi gitu. Ya, jadi nanti mencantumkan operasinya, mencantumkan satuannya maksud Umi itu di akhir gitu ya, ketika sudah proses kesimpulan. Nah, itu pengetahuan saja ya. Kita lanjutkan lagi. Ketika sudah kita dapatkan bentuk seperti ini, berarti kita tinggal keluarkan dari dalam kurung ya. Kita kumpulkan yang sejenis 2x dengan 2x ya. 2x plus 10 ditambah 2x ya. Berarti kan kalau plus 2x ya. Berarti ini plus kali plus berarti plus, kemudian ini plus juga berarti plus nanti kalau dari dalam kurungnya. Berarti 2x ditambah 2x ya kan. Plus 10 plus 6 sama dengan 180. Nah, kemudian yang di sebelah sini, yang sejenis kan 2x sama 2x nih, sama-sama punya variabel, berarti ini dapatnya 4x ya. Tinggal koefisiennya atau angkanya ini yang nempel di variabel ini kita jumlah saja, 2 tambah 2, 4, x yang mengikuti, ditambah 10 tambah 6 itu 16, berarti sama dengan 180. 4x itu sama dengan 180 dikurangi 16 ya. Kemudian berarti 4x sama dengan berapa nih? 10 kurangi 6, 4. 7 kurangi 1, 6. Berarti 164 ya. Berarti 4x sama dengan 164. Berarti 4x-nya adalah 164-nya kita bagi dengan 4 ya. Untuk membuat koefisien x yang menjadi 1 berarti kita bagi 4 ya. Karena di sini koefisiennya masih 4. Berarti ruas kanan juga kita bagi dengan 4. Nah, ini sudah tidak ada 4-nya lagi ya. Nah, berarti ini tinggal X. Nah, berarti X-nya sama dengan 164 dibagi 4, 16 dibagi 4, 4. 4 dibagi 4, 1. Berarti hasilnya adalah 41 derajat. Ya, berarti nilai X itu adalah 41 derajat. Nah, ini kesimpulannya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Besar sudut QPR. QPR itu berarti ini, QPR. Nah, patokan kita tuh yang di tengah nih. Nah, yang disebut di tengahnya berarti sudut yang dimaksud. Berarti yang ini ya. Oke. Besar sudut QPR adalah, nah, di sini sudut yang baru diketahui secara utuh itu hanya yang sudut QRS yang di sebelah sini. Nah, ini dia. Nah, berarti kita harus tahu besar X-nya terlebih dahulu ya sebelum kita tahu besar sudut QPR ini gitu. Nah, di sini berarti kita harus kaitkan ya, yang diketahui supaya kita bisa cari X-nya. Oke, kita berjalan dari sudut yang sudah diketahui secara utuh terlebih dahulu. Di sini sudut QRS ini besarnya adalah 126 derajat. Nah, ada tidak kaitannya dengan sudut QRP ya. QRP itu berarti yang di sebelah sini. Nah, ini.
Lihat, mereka saling berpelurus. Berarti sudut QRS ketika ditambah dengan sudut QRP itu akan menjadi 180 derajat gitu ya, karena mereka saling berpelurus. Berarti kita punya di sini 126 derajat ditambah ya sudut QRP ya, sudut QRP itu sama dengan 180. Berarti kita punya sudut QRP itu bisa kita cari dengan 180 derajatnya dikurangkan dengan 126. Nah, kedua-dua sama-sama dikurangi 126 ini tadi ya. Berarti 180 dikurangi 126. 10 kurangi 6, 4. 7 kurangi 2 itu 5 ya. Nah, berarti kita punya di sini 54 derajat untuk sudut QRP-nya. Ya. Kemudian, lihat, berarti di sini kita punya ada sebuah segitiga ya. Nah, dalam satu segitiga itu, ketika sudut-sudutnya dijumlahkan, itu jumlahnya akan 180 derajat. Berarti ketika kita jumlahkan mereka semua, itu sama dengan 180 ya. Berarti di sini kita punya X ya. X, kemudian ditambah 3X plus 2, kemudian ditambah 54, itu sama dengan 180. Ya, kita keluarkan dari dalam kurung, berarti kita punya 3X plus, nah ini plus 3X ya berarti ya, plus 3X. Hati-hati kalau misalnya di sini min ya. Atau di sininya min gitu. Karena ini plus semua kita aman. Plus 2, berarti plus 2 ditambah 54 sama dengan 180. Berarti X tambah 3X, berarti kita punya 4X ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4, X yang mengikuti. Ditambah, di sini berarti 2 tambah 54 itu 56, sama dengan 180. Berarti 4X itu sama dengan 180 dikurangi 56. Ya. Berarti kita punya 4X sama dengan 10 kurangi 6, 4. Kemudian 7 kurangi 5, 24 ya. 124 ya berarti ya. 124 berarti X-nya itu sama dengan 124 dibagi 4, berarti X-nya sama dengan 12 bagi 4, 3. 4 bagi 4, 1. Berarti X-nya adalah, ya berarti sudut QPR itu besarnya adalah, karena X derajat berarti adalah 31 derajat. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 5. Besar sudut CDE. CDE itu berarti yang mana? CDE. CDE. Nah, CD. Nah, berarti yang ini ditanyakan. CDE adalah. Nah, ini sama ya. Kita cari keterkaitan dari sudut-sudut yang diketahui terlebih dahulu. Nah, lihat. Segitiga CDE ini ya. Segitiga ini. Supaya kita bisa dapatkan sudut CDE. Berarti kan kita harus tahu besar sudut CED. Ini kita harus tahu dulu nih. Ini berapa kita harus tahu dulu. Karena nanti kita bisa jumlahkan. Itu besarnya 180 gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus pakai keterkaitan ini dengan sudut-sudut yang ada di sini. Seperti itu. Ya. Berarti kalau di sini besarnya 60 derajat, lihat. Dia sehadap dengan sudut yang ada di sini. Ya. Berarti ini pun besarnya adalah 60 derajat. Nah, kalau kita sudah tahu yang 60 derajat, kita lihat. Sekarang ini dengan yang di sini. Sudut ini dengan sudut yang di sini, ya, yang ini, itu saling berpelurus. Ya, saling berpelurus. Berarti karena mereka ini saling berpelurus, berarti tinggal di sini kita dapatkan 180 derajat dikurangi 60 derajat, gitu ya. Oke, ini cepatnya ya, cara cepatnya. Berarti berapa tuh? 120 ya. 120 derajat. Dan berarti di sini kita dapatkan 120 derajat. Kemudian, ketika kita jumlahkan
semuanya ini berarti kita punya 120 derajat ditambah 33 derajat. 120 tambah 33 ditambah. Nah, ini misalkan mau kasih nama atau langsung beri nama CDE gitu aja ya, sudut CDE. Nah, ini ketika dijumlahkan besarnya 180. Ya, karena dia segitiga. Kita jumlahkan, berarti di sini kita punya 153 ditambah sudut CDE. CDE itu sama dengan 180. Berarti sudut CDE itu sama dengan 180 kurangi 153. Berarti besar sudut CDE itu sama dengan 10 kurangi 3 itu 7. Kemudian 7 kurangi 5 itu 2. Berarti 27 ya. Berarti besar sudut CDE-nya adalah 27 derajat. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, yang selanjutnya. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini sudah pernah Umi berikan catatannya. Kalau garis bagi itu kan dia berarti dia membagi sebuah sudut menjadi dua bagian sama besar. Nah, ini dibagi nih. Nah, ini namanya garis bagi maksudnya. Garis bagi ya, karena dia membagi sudut menjadi dua sama besar. Kalau garis tinggi nih ya, kalau garis tinggi itu berarti dia nanti ketika ditarik dari salah satu sudutnya menuju ke salah satu sisi di hadapannya, dia tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ya. Membentuk sudut 90 derajat nih yang ini. Nah, sedangkan yang di sini, yang nomor 1, ya, dia tegak lurus. Ya. Dia bukan dari salah satu sudutnya. Kemudian, si garis ini membagi sisi di hadapannya itu menjadi dua sama panjang. Nih, nah, dibagi dua sama panjang gitu kan ya. Tegak lurus. Nah, berarti ini merupakan garis sumbu. Ya, jadi garis sumbu itu perpaduan antara garis tinggi dan garis berat. Gitu ya. Nah, nih yang nomor 2 nih garis berat nih. Kenapa? Karena dia garisnya ini membagi sisi di hadapannya ya. Gimana dia berangkat dari sudut C atau dari salah satu sudutnya. Kemudian dia membagi sisi di hadapannya itu menjadi dua sama panjang nih. Dibagi dua sama panjang. Berarti di sini jawabannya adalah garis sumbu dan garis berat. Nah, kalau ini tadi garis bagi, yang ini garis tinggi. Nah, ingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Yang ini berarti jawabannya yang C. Gitu. Ini kalau milih garis berat dan garis sumbu boleh nggak? Kan di sini yang ditanya gambar 1 dan gambar 2. Berarti berturut-turut. Jangan sampai kalian milihnya garis berat dulu baru garis sumbu. Padahal garis berat itu yang di nomor 2-nya. Sedangkan dimintanya dari gambar 1 dulu nih di sini. Nah, berarti jawabannya adalah yang C yang lebih tepat. Oke, lanjut. Nomor 7. Dari garis yang sudah kita masuk ke materi segitiga dan segi 4. Diketahui luas sebuah segitiga adalah 72 cm persegi. Jika tinggi segitiga adalah 12 cm, panjang alas segitiga tersebut adalah berapa cm? Nah, di sini ada luas. Berarti kita bisa pakai rumus luas. Di sini juga ada tinggi dan kita yang ditanya adalah alasnya. Ya, berarti kita bisa pakai rumus luas. Luas itu kita tahu adalah setengah kali alas kali tinggi untuk luas segitiga. Ya, jadi dihafalkan rumusnya. Dan jangan lupa tulis L sama dengan ya. Biasanya kalian sering lupa nih. Buat rumus itu langsung ini tidak ditulis kemudian langsung setengah kali alas kali tinggi. Nah, nanti bingung nih kalau mau substitusi 72-nya taruh mana ya. Jadi jangan lupa diletakkan seperti ini gitu ya. Tulisnya seperti ini. Luasnya 72 berarti kita substitusi ke sini. Kemudian tingginya 12 berarti setengah kali A kali T-nya tadi ya, ini T-nya. T-nya itu 12. Nah, kita bisa operasikan, itu berarti kita punya 12 dibagi 2 itu 6 ya. A kali 6 berarti 6A. Lazimnya variabel taruh di belakang gitu ya. Jadi Umi buat jadi 6A. Berarti kita di sini punya A itu akan sama dengan 72 dibagi 6 gitu ya. 7 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 6. Berarti A-nya adalah 6.
Berarti jawabannya adalah yang salah. 12 bagi 6, 2 maksud Umi ya. Oke, Afwan. Jadi 12 bagi 6 itu 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Pantes kok kayak ada yang salah gitu ya. Ternyata 12 bagi 6 bukan 6 tapi 2 ya, Afwan. Oke, ya, jadi alasan kita dapatkan yang B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanya adalah keliling trapesium. Ya, keliling trapesium KLMN. Oke, memperbesar supaya lebih terlihat. Oke, di sini kita punya ada tingginya ya 12, kemudian di sini ada panjang LM8, panjang MN ya sebagai sisi miringnya itu ada 13, kemudian ada panjang K, ini hanya sampai sini ya, 5-nya itu sampai sini aja. Gitu. Keliling trapesiumnya itu yang mana gitu ya. Berarti keliling, namanya keliling itu kita keliling. KLMN, KLMN. Nah, semuanya dikelilingin. Gitu ya, namanya keliling-keliling itu berarti dikelilingin. Nah, berarti ada satu panjang yang tidak terpakai. Yang mana? Yang ini. Kalau tidak terpakai, ya sudah tidak usah digunakan. Karena dia kaitannya sama tinggi, bukan dengan keliling. Kalau tinggi itu kaitannya sama luas. Kalau di keliling, dia tidak perlu tinggi ya. Kalau keliling ya, keliling, itu berarti kita tinggal jumlahkan saja. KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. KL-nya berapa? Lihat di sini ada tanda yang sama antara KL dan MN. Berarti panjang KL ini juga sama, yaitu 13 cm seperti panjangnya MN. Nah, sekarang di bawah, perhatikan kalau tarik garis tinggi juga di sini. Nah, ya, ini tinggi. Nah, berarti yang di sini juga panjangnya 5, karena di sini 5 segini ya. Sampai garis tinggi yang berhenti di sini, ya, itu adalah 5. Berarti yang di sebelah sini juga 5. Nah, ini karena tadi garis tinggi itu dia tegak lurus ya, berarti garis L ke sini misalnya kasih nama O, misalnya P gitu ya. Berarti LO sama MP ini kan juga tegak lurus ya, dan mereka saling sejajar pastinya. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya panjang OP yang di sini yang di tengah-tengah ini juga akan 8 ya. Kita tarik dari LM ini gitu. Nah, berarti panjangnya yang di sini KN ini ya, KN itu berarti adalah kalau setelah kita jumlahkan 5 tambah 8 tambah 5 itu 13. Kok 13 sih? 18. Aduh, kenapa hitungan Umi mulai error? Oke, nanti kalian sambil koreksi ya kalau ada hitungan Umi yang salah. Oke, jadi KL-nya tadi adalah 13. Kemudian LM-nya itu 8. MN-nya ini 13. Kemudian KE-nya itu 18. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. Ini 13 tambah 8. Berapa tuh? 13 tambah 8, 21. 21 tambah 13. Berarti kalau ditambah 4, 34 tambah lagi 18. 8 tambah 4, 12. Berarti di sini 5 ya. 52 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu. Oke, lanjut lagi. 2 nomor lagi ya sebelum nanti pindah ke video selanjutnya. Diketahui suatu jajar genjang memiliki panjang alasnya 34 cm, sisi miringnya 20 cm, dan tingginya 16 cm. Senti ya, bukan meter gitu, ini senti. Luas jajar genjang tersebut adalah berapa sentimeter persegi? Nah, jajar genjang di sini kita punya alas, punya sisi miring, kemudian punya tinggi ya. Namanya kita mau mencari luas, berarti kita kaitannya hanya dengan alas dan tinggi saja gitu ya. Berarti alasnya 34, tingginya tadi 16. Tinggal kita kalikan karena luas jajar genjang itu rumusnya alas kali tinggi. 34 dikali 16 berarti ini 24, 18 tambah 2, 20, 4, 3, berarti 4, 544. Berarti jawabannya adalah yang C ya, 544 cm persegi. Lanjut ke soal nomor 10. Luas segitiga ABC. Nah, di sini sudah ada alasnya, sudah ada tingginya.
Ya, di sini karena dia segitiga siku-siku. Berarti kita bisa langsung pakai rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti setengah dikali alasnya 12 dikali tingginya 16. Berarti kita punya 12 bagi 2 itu 6. 16 kali 6 itu 96. Jadi jawabannya adalah 96 cm persegi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Selamat belajar. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.